البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Iman ada berapa cabang, Aziz? 70 pas? Hah? 70 sekian atau 60 sekian? Nah, karena bin'un jumlah dari 3 sampai 9. Tapi tidak pasti 64, 65 atau 67, wallahu ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan bin'un wa sam'una atau bin'un wa sittuna, 60 sekian atau 70 sekian. Baik. Dari cabang-cabang keimanan tersebut, apakah derajatnya semuanya sama? Indaka mujahid Syed Sagir wa ila kabir. Syed Sagir. Cabang-cabang keimanan tersebut, apakah semua memiliki derajat yang sama ataukah ada perbedaan keutamaannya? Fahim tak soal? Al-Kabir intan. Hah? Berbeda-beda dalilnya. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, fa afdaluha la ilaha illallah. Qalu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Nah. Baik. Menunjukkan bertingkat-tingkat, ada yang paling utama, ada yang paling rendahnya dari cabang-cabang keimanan. Yaitu apa? Cabang keimanan yang paling rendah, Pak Alvin? Menyingkirkan duri saja, kalau batu? Bagaimana? Intinya menyingkirkan gangguan dari jalan. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Wa hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi hadits Wafdi Abdul Qais. Di sini harusnya dikasrah. Fi hadits Wafdi Abdul Qais ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menunjukkan juga cabang-cabang keimanan ya khalifillah, hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang hadits kisah rombongan Abdul Qais yang dikirim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam atau kemudian perawi mengatakan, faqala amarahum bil imani billahi azza wa jalla wahdahu. Rasulullah memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah azza wa jalla semata. Qala hal tadruna mal imanu billah? Hal tadruna mal imanu billahi wahdah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tahukah kalian apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala semata? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya saja yang mengetahui. Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Naam. Di sini salah cetak.
Wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa-nya dibuang. Wa iqamus shalah wa ita'uz zakat wa shaum Ramadan wa tu'tul khumusa minal maghnam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Perhatikan penafsiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keimanan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafsirkan keimanan dengan amalan-amalan zahir yang sekilas itu adalah rukun-rukun Islam, yaitu persaksian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan memberikan 1/5 dari ghanimah. Menunaikan 1/5 dari ghanimah. Dan ini amalan-amalan zahir yang juga merupakan cabang-cabang keimanan. Nah, cabang-cabang keimanan. Yang ini juga menunjukkan bahwasanya amalan termasuk dalam cakupan iman. Wa haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa saja yang menempuh jalan yang dia mencari ilmu padanya, jumlah sebagai sifat dari tariq, yang dia mencari ilmu padanya, akhwanillah, na'am, tayyib. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Itu sifat bagaimana? Siapa saja yang menuntut atau menempuh suatu jalan yang dia menempuh ilmu padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Rawahu Muslim. Hadits ini adalah hadits yang agung, yang menunjukkan tentang keutamaan besar bagi para penuntut ilmu. Semenjak dia keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, yaitu ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa? Karena dengan ilmu syar'i, dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Dengan ilmu syar'i dia tahu mana yang akan bermanfaat bagi dirinya dan yang bermudarat baginya. Dengan ilmu syar'i dia mampu mengetahui mana perkataan yang pantas diucapkan dan mana yang tidak. Dengan ilmu syar'i dia akan mengetahui mana yang boleh dilihat, mana yang tidak, dan seterusnya. Dan semakin seorang belajar harus semakin muhadzab, yaitu semakin tertata, semakin tertata dirinya. Nah, ini makna dimudahkan baginya jalan menuju surga, dalam artian akan timbul apa? Timbul kebagusan demi kebagusan dari amalan-amalan saleh, dan ditinggalkannya amalan-amalan yang buruk, yang itu merupakan jalan menuju ke surga. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa tilkal jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kami wariskan, kami berikan dengan sebab apa? Amalan-amalan yang kalian lakukan. Nah, untuk bisa beramal benar dan beramal baik adalah dengan menuntut ilmu. Qala wa hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali afdal, faqala imanun billahi wa rasulih. Dan hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apa yang paling utama? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, imanun billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Berarti di sini iman itu amal, termasuk dalam amalan, ya khalifah. Berarti apa? Tidak dikatakan iman tanpa amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya amalan yang paling utama apa? Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila tsumma madza? Kemudian apa? Qala al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qila tsumma madza?
Qala hajjun mabrur. Kemudian apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hajjun mabrur, haji yang mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pelakunya ikhwanillah yang melakukannya memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, sunnah-sunnahnya, dan keikhlasan tentunya. Kemudian dalil yang lain juga wa haditsu Ummi Salamah radhiyallahu anhu fi qissatil hijrah ila al-Habasyah. Hadits Ummi Salamah radhiyallahu anha tentang kisah hijrah menuju ke Habasyah. Dan hijrah ke Habasyah ikhwanillah 2 kali. Saat itu kaum muslimin berhijrah demi menyelamatkan agama mereka di saat mereka lemah. Karena memang kebebasan untuk seorang beribadah ikhwanillah nikmat. Para sahabat, mereka berhijrah demi menyelamatkan agamanya, untuk bisa beribadah kepada Allah semata dengan tenang. Karena saat itu di Mekah mereka senantiasa dimusuhi dan kondisi lemah. Maka tatkala kita diberi kemudahan, diberi ketenangan, diberi keamanan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pantas untuk kita syukuri, pantas untuk kita manfaatkan sebaik mungkin. Karena sungguh ini nikmat yang agung. Di sebagian tempat untuk bisa berkumpul seperti ini tidak bisa. Berkumpul di masjid saja tidak bisa. Bahkan sebagian tempat untuk bisa mereka mendapatkan masjid ahli sunnah saja tidak mampu. Maka banyak-banyak kita syukuri ketika Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang seperti ini. Ini nikmat, maka dijaga. Wa su'alin Najasyi radhiyallahu anhu li Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan pertanyaan Najasyi radhiyallahu anhu kepada Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Siapa Ja'far ibn Abi Thalib, hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apanya itu? Alim, saudara sepupu. Apa julukan bagi Ja'far ibn Abi Thalib? Dzul Janahain, yang memiliki 2 sayap. Sebabnya apa? Orang apa? Orang Mu'tah. Karena kedua tangan beliau ikhwanillah terputus. Ketika beliau diserai untuk memegang bendera kaum muslimin, jangan sampai ambruk, jangan sampai jatuh. Ketika tangan kanannya putus, beliau pindahkan ke tangan kiri dan kedua-duanya pun akhirnya putus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ganti dengan sayap, sehingga digelari dengan Dzul Janahain. Keutamaan bagi Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa fihi, dan pada hadis tersebut, wa amarna bisidqil hadith wa ada'il amanah wa silatur rahim wa husnil jiwar wal kaffi 'alal maharim wad dima' wa nahana 'anil fawahishi wa qawliz zur wa akli malil yatim wa qadfil muhsanah wa amarna an na'budallaha wahdahu la nusyriku bihi syai'a wa amarna bis salati waz zakati was shiyam. Di sini terkumpul ikhwanillah di antara apa? Di antara cabang-cabang keimanan. Ketika ditanya tentang apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ja'far mengatakan beliau memerintahkan kepada kami bisidqil hadits. Untuk apa? Untuk jujur dalam berucap. Wa ada'il amanah, dan menunaikan amanah. Ini termasuk cabang keimanan ikhwanillah, menunaikan amanah. Tayyib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman pada Allah, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang jujur. Dan di antara amanah yang sangat besar bagi pundak-pundak penuntut ilmu ikhwanillah, yaitu apa?
amanah na'am ta'allum wa ta'lim, untuk belajar dan mengajar. Itu amanah yang besar di pundak-pundak para penuntut ilmu. Dia dituntut untuk belajar yang kemudian nantinya mengajar. Nah, yang kalau hal ini ada di benak setiap penuntut ilmu, maka ini salah satu hal yang akan mendorong dia berhasil. Kebanyakan mereka yang tidak berhasil dalam belajar karena apa? Tidak sadar akan amanah tersebut, akan tanggung jawab tadi, untuk bagaimana dia bisa menghasilkan ilmu dan bagaimana nantinya dia menyebarkan ilmu. Wasilatir rahim, dan menyambung hubungan rahim. Wa husnul jiwar, dan bagus dalam bertetangga. Ini juga perkara yang sangat penting, bagus dalam bertetangga. Dan bertetangga tidak harus apa? Tidak harus kemudian apa? Nah, masing-masing berumah. Dalam artian memang asalnya bertetangga ya, tetangga dalam rumah. Tapi juga masuk ketika kita tetangga kamar, tetangga tidur, teman-teman masuk husnul jiwar, berusaha untuk apa? Seseorang ketika bergaul dengan saudara-saudaranya yang bagus. Dan mengenai masalah bertetangga, sampai-sampai Jibril mewasiatkan dengan wasiat yang banyak. Lam yazal Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Terus menerus Jibril memberikan wasiat kepadaku tentang apa? Tentang tetangga, sampai-sampai aku menyangka tetangga itu akan mewarisi. Wal kahfi 'anil maharim, dan menahan diri dari perkara-perkara yang haram. Wad dima, dan menahan diri dari menumpahkan harta, menumpahkan darah. Dan melarang kami dari perbuatan keji dan perkataan dusta, dan memakan harta anak yatim, kemudian menuduh muhsanah, menuduh orang-orang yang suci dengan zina, dan memerintahkan kepada kami untuk beribadah kepada Allah semata, tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun, serta memerintahkan kami untuk sholat, zakat, dan puasa. Ini masing-masingnya butuh seorang muslim mengilmui, karena itu cabang-cabang keimanan. Bagaimana dia jujur, bagaimana dia menunaikan amanah, bagaimana dia menahan diri dari yang haram. Tapi semua ini cabang-cabang iman yang butuh kita wujudkan. Nas'alullah azza wa jalla ayaj'alana minal mu'minina haqqan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naktafi bihadza. Subhanallah.